selamat datang di video pembelajaran Financial Accounting kelompok kami. Hari ini kami bakal membahas topik yang sangat krusial bagi setiap bisnis, yaitu pengendalian internal dan pengelolaan kas. Kenapa sih ini penting? Karena tanpa sistem yang kuat, aset perusahaan bisa hilang, laporan keuangan bisa berantakan, dan risiko kecurangan jadi sangat tinggi. Kita bakal bagi video ini jadi beberapa bagian, mulai dari pengertian, masalah fraud, gimana cara jaga uang kas, sampai teknik rekonsiliasi bank. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya. Mari kita mulai dari poin pertama, tentang apa sih itu pengendalian internal? Secara sederhana, pengendalian internal adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberi keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Kita sering mengacu pada konsep COSO, Commit of Sponsoring Organization. Adapun tujuan utamanya ada 5 teman-teman. Yang pertama, menjaga aset perusahaan dari pencurian atau penyalahgunaan. Yang kedua, menjamin laporan keuangan itu akurat dan bisa dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, menjamin kita patuh pada peraturan hukum. Dan yang paling penting, mencegah serta mendeteksi adanya fraud atau kecurangan. Nah, ngomongin soal kecurangan, menurut ACFE ada 3 jenis fraud yang sering terjadi. Yang pertama, fraudulent financial reporting. Ini biasanya manipulasi angka. Misalnya, profit aslinya yang kecil dibuat menjadi besar supaya terlihat bagus. Yang kedua ada misappropriation of asset. Ini simpelnya adalah pencurian kayak ngambil uang kas atau barang milik kantor. Nah, yang ketiga ada corruption. Contohnya suap atau gravitasi demi keuntungan pribadi. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Perusahaan harus punya sistem pengawasan berlapis atau check and balance, rotasi jabatan secara rutin, audit internal, dan pastinya pemanfaatan teknologi untuk deteksi anomali keuangan. Sekarang kita masuk ke aset yang paling sensitif, yaitu kas. Kas itu uang tunai atau setara kas yang siap dipakai kapan aja nih. Karena bentuknya kecil dan mudah dipindah, pengendaliannya harus super ketat. Ada 4 pilar prosedurnya. Yang pertama yaitu penerimaan. Semua uang harus segera disetor ke bank, dicatat dengan bukti bernomor urut. Ingat, orang yang menerima uang nggak boleh sama dengan yang nyatat ya. Yang kedua yaitu pengeluaran. Harus ada otorisasi. Untuk nominal besar, wajib pakai cek atau transfer bank agar ada jejak digitalnya. Kalau yang kecil-kecil, baru pakai petty cash. Yang ketiga, pencatatan. Harus dicatat rutin di jurnal kas. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan. Harus ada sidak atau surprise cash count secara mendadak. Pernah nggak sih kalian bingung? Kenapa sih saldo di buku tabungan bank beda sama catatan di aplikasi keuangan kita? Solusinya tuh adalah rekonsiliasi bank. Tujuannya untuk mencocokkan saldo perusahaan dengan saldo bank. Dan kenapa juga bisa beda sih? Biasanya karena ada deposit in transit atau outstanding check. Selain itu, ada faktor biaya admin bank atau pendapatan bunga yang baru kita ketahui saat lihat rekening koran. Makanya sih simple ya, bisa bandingkan saldo, terus tuh identifikasi bedanya, terus tuh sesuaikan catatan perusahaan, terus ya udah buat laporan aja gitu. Yang terakhir ada kas kecil atau petty cash. Ini dana yang dipakai buat bayar-bayar yang kecil-kecil teman-teman, kayak biaya parkir, ATK, atau konsumsi rapat. Sistemnya ada 2 macam. Yang pertama ada impress system, di mana saldo kas kecilnya dipatok tetap, misalnya selalu 1 juta rupiah. Dan ada fluctuating system yang saldonya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Itu dia rangkuman materi tentang pengendalian internal dan pengelolaan kas dari kelompok kami. Kesimpulannya, sekecil apapun usahanya, pengendalian internal adalah investasi agar bisnis kita bisa bertahan lama. Sekian, semoga video ini bisa membantu kalian dan menambah wawasan baru. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa.